Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dari Dasar. Video kali ini akan membahas ada 4 cara untuk membuktikan teorema matematika. Yang pertama, dengan pembuktian langsung, kontradiksi, kontraposisi, dan induksi matematika. Namun untuk yang kelas 11 ini, kita akan mempelajari induksi matematika. Tahapan dalam pembuktian induksi matematika. Yang pertama, diberikan suatu pernyataan Pn. Maka, untuk N sama dengan 1, maka P1 haruslah benar. Jadi, tahapan pertama harus benar. Jadi, untuk induksi matematika ini menggunakan konsep domino. Jadi, satu domino jatuh, maka domino yang lain akan jatuh juga. Kalau tahapan 1 sudah benar, maka dilanjutkan dengan tahapan yang kedua. Anggap PK-nya benar untuk N sama dengan K. Maka, nanti akan ditunjukkan kalau PK-nya benar untuk N sama dengan K, akan ditunjukkan PK plus 1 juga benar untuk N sama dengan K plus 1. Induksi matematika yang pertama atau dalam video ini yang akan dibahas adalah deret. Jadi induksi matematika itu ada deret, ada ketersamaan, dan keterbagian. Namun video kali ini akan membahas tentang deret. Misal, contohnya, diberikan deret 2 plus 4 plus 6 ditambah titik-titik ditambah 2n sama dengan n plus 1. Untuk n lebih besar sama dengan 1. Buktikanlah kebenaran pernyataan tersebut. Jadi, kita harus membuktikan bahwa Pn itu n plus 1 berlaku untuk n lebih besar sama dengan 1. Pertama, kita identifikasi dahulu deret tersebut bagian-bagiannya. Yang pertama ada 2n. 2n ini untuk rumus UN. Jadi kalian harus ingat UN dan PN itu selalu dipakai. Ini untuk rumus PN atau nama lainnya adalah SN. Jadi ingat UN yang mana, kemudian PN yang mana. Lalu di sini ada lagi yang disebut dengan N lebih besar sama dengan 1. N lebih besar sama dengan 1, nama lainnya adalah bilangan asli. Bilangan asli. Biasanya, jadi kalian harus mengenal dulu batas daripada N. Misal kalau di soal dikatakan bahwa N-nya lebih besar sama dengan 1, ini artinya N-nya dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau di soal misal dikatakan bahwa N-nya lebih besar sama dengan 3, berarti nanti untuk tahapan 1 pada induksi matematikanya harus dimulai dari 3, kemudian 4, lalu seterusnya. Jadi lihat N-nya. Kalau misalnya di soal dikatakan N-nya lebih besar sama dengan 4, maka induksi dasarnya adalah N sama dengan 4, 5, 6, dan seterusnya. Kalau misalnya dikatakan bahwa N-nya lebih dari 3, ingat N bilangan asli berarti N-nya dimulai dari 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi perhatikan N-nya. N-nya itu untuk menentukan daripada tahapan pertama. Jadi nggak melulu N sama dengan 1. N-nya itu bergantung pada batasnya, batas bawahnya. Berapa? Makanya lihat lagi, hati-hati dengan batas bawah daripada N. Oke, sekarang kita akan mempelajari apa sih fungsi daripada N lebih besar sama dengan 1 ini. Oke, di sini dikatakan bahwa N-nya lebih besar sama dengan 1. Dan PN itu adalah N plus 1. Imbasnya apa ke PN ini?
Jadi kalau misalnya N-nya sama dengan 1, ini artinya P1 sama dengan 1 ditambah 1. Jadi ini sama dengan salah, maksudnya adalah P1 sama dengan, ikutin rumus PN-nya, N dalam kurung 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lihat, apa maksudnya dari P1? Ini rumus PN itu artinya adalah jumlah N suku pertama. N suku pertama. Artinya, kalau di sininya P1, kalau P1 berarti jumlah satu suku pertama. Suku pertama berapa? 2. Benar nggak? Jumlah satu suku pertamanya 2. Benar ya? Ini suku pertamanya 2. Kalau misalnya di soal diminta P2, berarti kan 2 kali 2 ditambah 1 sama dengan 6. Nah, kalau P2 itu berarti jumlah 2 suku pertama. Apa itu jumlah 2 suku pertama? Yaitu cuma sampai 2 ditambah 4. Nah, jadi ini maksudnya daripada P1, P2, mungkin nanti ada P3 dan P4. Jadi kalau misalnya P3 cuma sampai 3 suku pertama. Kalau P4 juga sama sampai 4 suku pertama. Ingat ya, lihat P berapa yang diminta. Enggak semuanya, enggak mesti harus sampai 2N. Kalau PN iya, kalau PN harus sampai 2N. Tapi kalau misalnya P2 itu cuma 2 suku pertama. Oke, bagian-bagiannya sudah dijelaskan. Sekarang kita akan lanjut pada pembuktian induksi matematika. Kita tulis pernyataannya. Jadi PN itu sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah titik-titik ditambah 2N sama dengan N plus 1. Ini PN. Oke, kita akan buktikan dengan induksi matematika. Yang pertama, untuk N-nya sama dengan 1, karena di situ batas bawahnya adalah 1, maka P1 sama dengan, masukin ke rumus PN-nya, 1 tambah 1 tambah 1, 2. Benar nggak jumlah 2 suku pertamanya 2? Benar ya. Kita tulis di sini benar. Lanjut ke tahap yang kedua. Untuk N sama dengan K, maka PK sama dengan K plus 1. Ini baru dianggap benar, belum benar, tapi baru dianggap. Jadi dianggap benar. Dianggap benar. Oke, baru dianggap benar. Akan ditunjukkan adit untuk N sama dengan K plus 1 berlaku PK plus 1 sama dengan K plus 1. Jadi N-nya diganti dengan K plus 1. K plus 1 ditambah 1. Nah, ini yang akan kita buktikan lebih lanjut. Oke, sekarang kita akan membuktikan bahwa PK plus 1 sama dengan K plus 1 dikali K plus 1 ditambah 1. Rumus PK plus 1 itu sama aja dengan, ini rumusnya, PK ditambah UK plus 1. Ingat ya, rumus PK dan UK plus 1. Kita tuliskan deretnya dulu. Untuk PK plus 1, deretnya adalah 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah titik-titik ditambah 2K
jangan lupa K-nya diganti, N-nya diganti K, kemudian baru ditambah dengan UK-nya, UK, jadi N-nya diganti dengan K plus 1, jadi 2 dalam kurung K plus 1, lalu K, PK, K plus 1 ditambah UK, ini ya, ingat ya, ini jadi kiri kanan ditambahin, ditambah, kita tulis di bawah, tambah 2 dalam kurung K plus 1. Nah ini yang akan kita operasikan lebih lanjut. Jadi PK plus 1 sama dengan, kita di sini ada yang sama ya. Lihat, untuk deret kalian akan terbiasa nanti dengan faktorisasi. Ini K plus 1, ini K plus 1, berarti yang samanya kita keluarkan dari kelompok masing-masing. Jadi ini K plus 1, ini sisanya tinggal K, kita buka kurung, tinggal K, ditambah yang ini sisanya tinggal 2. Nah sedangkan yang kita pengen tuju adalah K plus 1 tambah 1, berarti 2 ini kita bisa uraikan menjadi K plus 1 ditambah 1, dan ini terbukti ya, terbukti berlaku. Nah, bagaimana cara menuliskan kesimpulan daripada induksi matematika? Kesimpulan, rumus Pn sama dengan N plus 1 berlaku. Jadi kesimpulannya adalah rumus Pn sama dengan N plus 1 berlaku untuk N sama dengan 1, kemudian N sama dengan K, lalu dan N sama dengan K plus 1. Maka rumus tersebut berlaku untuk setiap bilangan N lebih besar sama dengan 1. Inilah cara penulisan kesimpulan daripada deret, induksi matematika deret. Soal yang selanjutnya, diberikan deret seperti ini ya. Jadi kita langsung bahas, Ibu tidak akan membahas detailnya lagi, jadi Ibu langsung membuat pernyataan PN-nya. PN sama dengan 4 tambah 8 ditambah 12 ditambah 4N sama dengan 2N plus 1. Ingat rumus suku ke N dan PN-nya. Kita akan buktikan dengan induksi matematika. Yang pertama, untuk N sama dengan 1, maka P1 sama dengan 2 kali 1, 1 ditambah 1, maka hasilnya adalah 4. Benar bukan? Jadi jumlah satu suku pertama itu 4. Benar. Lanjut ke tahap yang kedua. Untuk N sama dengan K, maka PK plus PK doang, berarti 2K P2K dalam kurung K plus 1. K plus 1 ini baru dianggap benar. Ini baru dianggap benar. Dianggap benar. Akan ditunjukkan, jadi kalau PK-nya benar akan ditunjukkan untuk N-nya
N sama dengan K plus 1, maka PK plus 1 sama dengan 2K plus 1, ini K plus 1 ditambah 1. Ini yang akan kita buktikan lebih lanjut. Sekarang PK plus 1 ini akan kita buktikan. 2 dalam kurung K plus 1 dalam kurung K plus 1 ditambah 1. Rumus PK plus 1 sama dengan PK ditambah U K plus 1. Ya, sebenarnya deret-nya bisa kalian tulis, bisa enggak. Jadi ibu langsung tulis PN-nya ya. Jadi yang rumus PK, PK plus 1 itu sama dengan PK-nya berapa? 2K dalam kurung K ditambah 1 ditambah U-nya berapa? Suku ke N. Rumus suku ke N adalah ini 4N. Diganti dengan K plus 1. Berarti K plus 1 ada 4-nya. Oke, dari sini tujuan kita adalah mendapatkan ini ya. Ini yang akan kita tuju. Berarti di sini udah ada yang sama. Jadi kalau misalnya di deret, kalau ada yang sama itu kalian faktorkan saja. Kemudian 2 sama 4 ini bisa difaktorkan, jadi 4 habis dibagi 2. Kemudian K plus 1-nya keluar karena dia sama. Lalu di sini yang tersisa hanya K. Kemudian yang di sini yang tersisa hanya 2. Tapi di sini kan bentuknya K plus 1, maka 2 ini kita bisa uraikan menjadi 2 K plus 1 K plus 1 ditambah 1. Maka ini sudah dapat yang pernyataan PK plus 1. Maka ini terbukti ya. Kesimpulannya, kita pilih dulu. Oke, sekarang kita nulis kesimpulannya. Kesimpulan. Rumus PN sama dengan 2N N plus 1 berlaku untuk N sama dengan 1, N sama dengan K, dan N sama dengan K plus 1. Maka rumus tersebut berlaku untuk setiap bilangan asli. Nah, ini cara menuliskan rangkumannya. Contoh selanjutnya. Sekarang yang bentuknya kuadrat. Jadi, kalau yang untuk kuadrat, kalian harus ingat pola bentuk seperti ini. K kuadrat harus berpasangan 2K ditambah 1. Ini harus selalu ketemu agar terbentuk K plus 1 kuadrat. Kemudian kalau misalnya dikalikan 2, berarti semuanya dikalikan 2. 2K kuadrat berpasangan dengan 4K berpasangan dengan 2. Jadi selalu harus ketemu agar terbentuk seperti ini. Begitu juga dengan yang 3 dan seterusnya. Ya, jadi harus ketemu, ini satu paket, nggak bisa dipisahkan. Harus ketemu pasangannya. Jadi kalau misalnya kalian belum ketemu, berarti kalian harus merubahnya menjadi bentuk seperti ini. Oke, kita mulai ya. Ini sudah yang kuadrat. Berarti kita tulis dulu PN-nya. PN sama dengan 1 ditambah 3 tambah 5 ditambah titik-titik ditambah
2n dikurang 1 sama dengan n kuadrat. Ini n-nya bilangan asli, berarti kita bisa katakan lebih besar sama dengan 1. Akan dibuktikan dengan induksi matematika. Yang pertama, untuk n sama dengan 1, maka P1 sama dengan 1 kuadrat. 1. Benar kan? Jumlah 1 suku pertamanya adalah 1. Benar. Lanjut ke yang kedua. Untuk n sama dengan k, maka PK sama dengan k kuadrat. Ini baru apa? Dianggap benar. Ini baru dianggap benar. Akan ditunjukkan, Adit, untuk n sama dengan k plus 1 berlaku PK plus 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Ini yang akan kita buktikan lebih lanjut. Apakah dia berlaku untuk n sama dengan K plus 1? PK plus 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Ini rumusnya, PK ditambah U K plus 1. Kita langsung aja deretnya kita nggak usah tulis. Jadi PK plus 1 sama dengan PK nya apa? K kuadrat ditambah U nya apa? Rumus UN nya adalah 2N min 1. N nya diganti dengan K plus 1, jadi 2 dalam kurung K plus 1 dikurang 1. Salah ya, seharusnya seperti ini. Oke, seharusnya seperti ini. Ditambah 2 dalam kurung K plus 1 dikurang 1. Nah, baru kita uraikan K kuadrat ditambah 2K ditambah 2 dikurang 1. Ingat, K kuadrat 2K, berarti kita butuh 1, yaitu dari mana? Bisa kita dapat dari 2K ditambah ini, 2 dikurang 1 adalah 1. Sudah ketemu, maka kalian bisa langsung buat K plus 1 kuadrat. Dan ini telah terbukti untuk pernyataan bahwa PK plus 1 sama dengan K plus 1. Maka di sini ditulis terbukti. Kesimpulan yang dapat kalian buat adalah kesimpulannya. Yang pertama, untuk rumus Pn sama dengan n kuadrat berlaku, ini untuknya dihapus, untuk n sama dengan 1, n sama dengan k, dan n sama dengan k plus 1. Maka rumus tersebut berlaku untuk setiap bilangan asli. Nah, jadi ini berlaku untuk setiap bilangan asli. Oke, sekarang yang masih yang contoh lain daripada kuadrat. Oke, kita buat pernyataannya. Pn sama dengan 1 ditambah 5 ditambah 9 ditambah titik-titik ditambah 4n min 3 sama dengan 2n kuadrat min n. Berarti kita harus buktikan dengan induksi matematika. Yang pertama, untuk n sama dengan 1, maka P1, oh ya, ini rumus Pn nya belum ditulis ya, Pn nya ini, P1 sama dengan 2 kali 1 kuadrat dikurang 1.
maka didapat jawabannya adalah 1. 1, benar kan? Jumlah satu suku pertamanya adalah 1. Maka lanjut ke tahapan yang kedua. Untuk N sama dengan K, maka PK sama dengan 2K kuadrat dikurang K. Akan ditunjukkan, ini dianggap benar, baru dianggap benar. Oke, kita tulis dianggap benar. Akan ditunjukkan untuk N sama dengan K plus 1 berlaku PK plus 1 sama dengan 2K plus 1 kuadrat dikurang K plus 1. Ini yang akan kita kita akan buktikan lebih lanjut. PK plus 1-nya. Rumus PK plus 1 sama dengan 2K plus 1 kuadrat dikurang K plus 1. Rumus PK plus 1 adalah PK ditambah UK plus 1. Berarti PK plus 1 sama dengan, apa rumus PK-nya? Yaitu 2K kuadrat dikurang K. Apa rumus UK-nya? UK plus 1-nya yaitu 4K plus 1 dikurang 3. Kemudian ini 2K kuadrat dikurang K ditambah 4K ditambah 4 dikurang 3. Sama dengan, lihat, 2K kuadrat harus berpasangan dengan 4K sama 2. Tambah 4K dikurang K ditambah 1. Nah, sedangkan di sini baru terbentuk 4K. Kita butuh 2. Dari mana 2? 2 ini diuraikan dari 1. 1 kita bisa buat menjadi 2K kuadrat tambah 4K dikurang K. Nah, satunya bisa kita buat menjadi 2 dikurang 1. Jadi dia tidak, walaupun dirubah, tidak mengubah nilai daripada satunya. Maka kita bisa tulis ini 2K kuadrat, 4K sudah ketemu, 2 sudah ketemu, maka kita bisa langsung buat menjadi 2 dalam kurung K plus 1 kuadrat dikurang K dikurang 1. Ini bisa kita tulis menjadi 2K plus 1 kuadrat dikurang, difaktor ya, K plus 1. Maka ini terbukti ya sesuai dengan rumus PK plus 1. Kesimpulan, rumus Pn sama dengan 2n kuadrat min n berlaku untuk n sama dengan 1, kemudian n sama dengan k, dan n sama dengan k plus 1. Maka rumus tersebut berlaku untuk setiap bilangan asli. Nah, seperti ini menuliskan kesimpulannya. Demikian video pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.